Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Retno pada mata pelajaran Ekonomi kelas 12, penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang, materi tahap laporan dan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang. Terdiri dari A. Tahap pelaporan kegiatan akuntansi perusahaan dagang. Antara lain, 1. Penghitungan harga pokok penjualan. Pada perusahaan dagang, akun-akun yang dilaporkan dalam laporan rugi laba adalah penghasilan dan beban. Penghasilan diperoleh dari hasil penjualan barang dagangan dan pendapatan di luar usaha pokok. Beban-beban terdiri atas harga pokok penjualan, beban penjualan, dan beban di luar usaha. Unsur-unsur harga pokok penjualan terdiri dari 1. Persediaan barang dagangan awal. 2. Pembelian barang dagangan. 3. Beban angkut pembelian. 4. Retur pembelian dan pengurangan harga. 5. Potongan pembelian. 6. Persediaan barang dagangan akhir. Manfaat harga pokok penjualan antara lain 1. Sebagai patokan untuk menentukan nilai harga pokok produk. 2. Mengetahui keuntungan yang diperoleh perusahaan ketika melakukan penjualan. Rumus pembelian bersih adalah pembelian plus ongkos angkut pembelian dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian. Rumus menghitung harga pokok penjualan, persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir. 2. Pembuatan laporan keuangan. Ada 6 jenis laporan keuangan perusahaan dagang yang saya sajikan, yaitu 1. Laporan laba rugi. Merupakan laporan yang memuat tentang pendapatan dan beban suatu perusahaan. Unsur-unsur pada laporan rugi laba antara lain penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba kotor, laba bersih sebelum pajak, dan laba bersih setelah pajak. Penyusunan laporan laba rugi. Untuk menghitung penjualan bersih, rumus penjualan ditambah beban angkut penjualan. Menghitung harga pokok penjualan sama dengan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir barang dagang. Laba kotor, penjualan bersih dikurangi HPP atau harga pokok penjualan. Menghitung laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban-beban. Menghitung laba bersih setelah pajak sama dengan laba bersih dikurangi laba bersih dikurangi persentase pajak. Bentuk penyusunan laporan laba rugi terdiri dari bentuk single step dan multiple step. Bentuk single step hanya memisahkan antara kumpulan pendapatan dengan laba dan kumpulan akun-akun biaya dan kerugian. Selengkapnya, beberapa catatan penjualan dikelompokkan dan dijumlahkan. Seluruh beban dikelompokkan dan dijumlahkan. Jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban dan hasil selisihnya merupakan laba bersih atau rugi bersih. Kita perhatikan contoh di bawah ini. Bentuk laporan rugi laba single step. Ya. Ini pendapatan dikelompokkan, kemudian dikurangi dengan HPP, harga pokok penjualan, ketemu laba kotor, terus dikurangi dengan total beban usaha, ketemu laba atau rugi. Apabila laba kotor lebih besar daripada beban, maka hasilnya adalah laba. Ya, sedangkan laba kotor lebih kecil dari beban, maka ketemu rugi. Yang kedua, metode multiple step adalah bentuk laporan laba rugi yang mengelompokkan akun pendapatan dan biaya menjadi sebuah runtutan akun. Penjabarannya sebagai berikut. Ya, ini contoh laporan rugi laba bentuk multiple step, yaitu laba bruto sama dengan total penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Ya, ini ketemu laba bruto atau laba kotor. Ya,
Total penjualan dikurangi total harga pokok penjualan. Pendapatan bersih diperoleh dari laba bruto dikurangi biaya usaha. Laba bersih usaha diperoleh dari laba kotor usaha dikurangi beban usaha. Kemudian laba bersih setelah pajak diperoleh dari pendapatan bersih sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan. Nih, laba bersih sebelum pajak yaitu yang di sini ya. Laba kotor dikurangi jumlah beban, ini laba bersih sebelum pajak. Ya. Ini jumlah beban usaha dikurangi atau ditambah dengan pendapatan di luar usaha, ketemu laba bersih sebelum pajak. Dikurangi pajak penghasilan, namanya laba bersih setelah pajak. Ya. Pada akun pendapatan dibedakan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Itu yang terjadi pada bentuk multiple step. Ya. Beban dibedakan menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Pendapatan dan beban usaha disajikan pada bagian pertama. Setelahnya adalah penyajian pendapatan dan beban di luar usaha. Pada intinya kedua bentuk laporan rugi laba ini hanya dibedakan oleh apakah menyusunnya dengan cara pengelompokan pendapatan dan bebannya atau tidak. Ya. Kemudian penyusunan laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan modal. Nih, laporan perubahan modal diperlukan untuk mengetahui jumlah modal awal, laba atau rugi bersih perusahaan, privé, dan modal akhir. Susunannya sebagai berikut: modal awal ditambah penambahan modal bila ada. Kalau di sini terjadi pengurangan modal, yaitu disebabkan karena rugi bersih kemudian ada pengambilan privé, maka di sini mengurangi ya. Karena di sini laba bersihnya memperoleh laba bersih dan kemudian mengambil privénya lebih kecil dari laba bersih, maka ketemu atau terjadi penambahan modal. Sehingga modal awal ditambah penambahan modal namanya modal akhir. 3. Neraca. Pengertian laporan keuangan neraca adalah laporan yang menampilkan informasi posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada akhir periode tertentu. Bentuk laporan neraca terdiri dari bentuk T seperti ini, yaitu sebelah menyebelah, sebelah kiri aktiva, sebelah kanan pasiva, dan bentuk stapel laporan, yaitu mulai dari atas dan ke bawah. Aktivanya di atas, pasifanya di bawah. Yang keempat, laporan arus kas, yaitu pengertian laporan arus kas adalah resume atau ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu, terbagi atas 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi adalah transaksi yang berkaitan dengan penjualan, harga pokok penjualan, dan beban operasional. Aktivitas pendanaan adalah transaksi yang berkaitan dengan kewajiban dan modal perusahaan seperti pembayaran utang, penambahan modal, dan penjualan surat berharga. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Untuk penerima arus kas dari aktivitas perusahaan, kemudian ditambah dari arus kas dari aktivitas investasi. Ya. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan. Ya, bisa kalian perhatikan di sini. Yang kelima, laporan piutang. Piutang usaha adalah kita yang memberikan pinjaman kepada pihak lain atau customer, baik utang maupun piutang, keduanya bisa berupa uang atau barang dan jasa. Antara lain sebagai berikut. 1. Nomor bukti transaksi, tanggal transaksi, termin pembayaran, tanggal jatuh tempo, dan nilai piutang. Contoh laporan piutang adalah sebagai berikut. Ini PT Gemilang Arjuna, laporan piutang usaha sebagai berikut. Di sini dicantumkan nama-nama debitur ya. Ya, laporan piutang ini memuat nama debitur ya, pembeli yang akan kita tagih ya.
Nah, di sini diperhatikan ada nomornya, tanggal faktur, tanggal jatuh tempo, total piutang, umur piutangnya berapa, nah, seperti ini. Yang keenam, laporan utang adalah laporan yang menyajikan rincian transaksi penambahan dan pengurangan utang perusahaan serta saldo akhir utang masing-masing supplier. Ya, ini hampir sama dengan laporan utang. Kalau laporan utang itu memuat nama kreditur kepada siapa saja perusahaan berutang, ya, yaitu kepada toko atau pembeli, penjual yang kita beli barangnya. Ya, kemudian laporan persediaan barang, yaitu laporan yang menyajikan rincian saldo dan stok akhir persediaan barang. Contohnya seperti ini. Ya, ada kode produk, tipe produk, harga pokok, ya, stok overall, pembelian. Ini sama dengan kalau di perusahaan kartu persediaan barang, ya. Di sini laporan persediaan per perusahaan. Kita lanjutkan. Untuk tahap laporan yang pertama tadi penghitungan harga pokok penjualan, yang kedua pembuatan laporan keuangan sudah, yang ketiga pembuatan jurnal pembalik. Fungsi dari jurnal pembalik yaitu 1. Memudahkan setiap pencatatan informasi terkait ayat jurnal penyesuaian yang dilakukan di awal periode akuntansi. 2. Memudahkan penyusunan jurnal yang akan dilakukan dalam periode berikutnya dan menyederhanakan banyak jurnal yang akan dibuat tersebut. 3. Membantu dan mengoreksi serta meminimalisir adanya kesalahan penulisan ayat jurnal penyesuaian, misalnya saja pencatatan ganda tentang nominal beban atau pendapatan di dalam sebuah periode akuntansi. Menyusun jurnal pembalik bukanlah pekerjaan yang begitu rumit secara sederhana. Kita hanya perlu membalikkan posisi di antara kredit dan debit dalam sebuah akun di awal periode akuntansi. Yaitu biasanya kita ambil dari jurnal penyesuaiannya. Akun-akun yang diperlukan jurnal pembalik yaitu 1. Ayat jurnal penyesuaian, yaitu atas beban. Ayat jurnal penyesuaian atas beban. Ya, ayat jurnal penyesuaian yang berlaku untuk masalah hutang atau beban yang masih perlu untuk dilunasi atau dibayarkan. Misalnya beban bunga atau hutang bunga dan peminjaman atau hutang untuk biaya upah tertentu. 2. Ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan, yaitu pendapatan yang masih bisa diterima atau dibayarkan. Misalnya sejumlah piutang bunga yang masih harus diterima secara rutin. 3. Ayat jurnal penyesuaian atas biaya yang dibayarkan di muka, yaitu yang tercatat sebagai beban piutang bukan tercatat sebagai satu aset atau aktiva. Kemudian ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang diterima di muka. Ya. Kemudian B. Tahap laporan keuangan akuntansi perusahaan dagang, yaitu terdiri dari pembuatan jurnal penutup dan pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Pembuatan jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang pada umumnya dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup atau mengenolkan saldo akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban. Dengan demikian, setelah jurnal penutup dibuat, maka saldo akun nominal pada periode berikutnya akan dimulai kembali dari saldo yang baru. Tujuan pembuatan jurnal penutup sendiri adalah 1. Untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua akun nominal atau akun sementara. Kata menutup berarti mengurangi atau mengakhiri saldo akun sehingga menjadi 0. Dengan demikian, saldo semua akun sementara pada periode berikutnya akan dimulai dari 0. Dengan cara ini pula akan dapat memisahkan jumlah saldo akun sementara untuk periode ini dengan jumlah saldo akun sementara pada periode berikutnya. 2. Agar saldo akun modal dapat menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode, yaitu saldo setelah memperhitungkan laba atau rugi pengambilan prive pada periode yang bersangkutan.
dengan adanya jurnal penutup, maka saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan dalam neraca. Yang kedua, bagaimana cara menutup jurnal? Bagaimana cara membuat jurnal penutup? Satu, menutup akun pendapatan, ya. Di sini jurnalnya adalah debit itisar rugi laba. Ya, caranya adalah dengan, maaf saya ulangi. Satu, menutup akun pendapatan, yaitu dengan memindahkan saldo setiap akun pendapatan ke akun ikhtisar rugi laba. Jadi jurnalnya akan berbunyi pendapatan pada ikhtisar rugi laba atau IRL ya, ikhtisar rugi laba. Ya, kemudian menutup akun beban. Menutup akun beban jurnal penutupnya adalah ikhtisar rugi laba pada beban. Ya, karena beban ini saldonya di debit, maka kalau ditutup harus dibalik sebelah kredit. Kemudian menutup laba atau rugi. Laba atau rugi. Jurnalnya kalau laba, maka jurnalnya akan berbunyi ikhtisar rugi laba pada modal karena laba menambah modal perusahaan. Sedangkan kalau rugi adalah sebaliknya ya. Modal pada ikhtisar rugi laba. Modal pada ikhtisar rugi laba. Kalau ini modal pada privé, jurnal penutupnya ya, ini. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah suatu daftar akun buku besar yang berisi saldo-saldo akun buku besar setelah perusahaan melakukan penutupan buku. Dengan demikian, semua akun nominal perusahaan pada buku besar akan bersaldo 0. Dan yang masih memiliki saldo hanyalah akun real, yaitu aset aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Oleh karena itu, neraca saldo yang disusun setelah penutupan buku hanya berisi akun-akun real saja. Jadi seperti ini anak-anak. Ya, demikianlah penjelasan materi tahap pelaporan dan penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.